Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Perkenalkan, nama saya Rian Sunjaya dari kelas MJ701. Saya akan mempresentasikan tugas terstruktur etika bisnis dengan tema kasus minyak kita. Pembahasannya yaitu yang pertama, pendapat atau perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis. Kedua, pelanggaran-pelanggaran kasus minyak kita. Ketiga, analisis etika bisnis. Dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, pendapat atau perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis. Kasus minyak kita merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Dalam etika bisnis, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan atau profit, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menjalankan usahanya secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Dugaan pengurangan isi produk yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan merupakan bentuk tindakan yang tidak etis karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran kasus minyak kita. Yang pertama, ada pelanggaran prinsip kejujuran, yaitu honesty. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam etika bisnis. Informasi mengenai ukuran, kualitas, dan kuantitas produk harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam kasus ini, apabila kemasan bertuliskan 1 liter, namun isi real hanya sekitar 750 mili, maka produsen telah memberikan informasi yang menyesatkan. Konsumen membeli produk berdasarkan informasi pada kemasan, sehingga ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk manipulasi yang merusak integritas perusahaan. Kedua, pelanggaran prinsip keadilan atau fairness. Etika bisnis mengharuskan adanya keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen telah membayar harga untuk memperoleh produk sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Ketika isi produk dikurangi tanpa pemberitahuan, konsumen mengalami kerugian ekonomi, sedangkan produsen memperoleh keuntungan secara tidak adil. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan bisnis dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, pelanggaran prinsip tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh produk yang dipasarkan memenuhi standar mutu, legalitas, dan ketentuan pemerintah. Selain dugaan pengurangan takaran, YLKI juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran administratif, seperti persoalan sertifikasi dan perizinan. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan atau good corporate governance dan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab sosial maupun hukum. Selanjutnya, pelanggaran hak konsumen. Dalam perspektif etika bisnis, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, barang yang sesuai, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan. Praktik seperti ini dapat Praktik seperti ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ukuran atau takaran sebagaimana tercantum pada kemasan. Dan dampak terhadap kepercayaan publik, kepercayaan atau trust merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila konsumen merasa ditipu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk minyak kita secara keseluruhan dan terhadap program pemerintah yang mendukung distribusinya. Dalam jangka panjang, kerugian reputasi terhadap kerugian reputasi tersebut dapat lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh melalui praktek curang. Lalu, dalam analisis etika bisnis, yang pertama, teori deontologi atau Kant. Teori deontologi menyatakan bahwa tindakan tersebut salah karena melanggar kewajiban moral untuk berlaku jujur tanpa memandang hasil akhirnya. Lalu dari teori utilitarianisme,
Teori utilitarianisme menilai tindakan tersebut tidak etis karena menghasilkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan manfaat yang diterima perusahaan. Lalu dari teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan wajib memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya pemegang saham. Pra- Praktik curang merugikan konsumen, pemerintah, distributor, dan masyarakat luas. Lalu kesimpulan dari kasus minyak kita yaitu dari perspektif keilmuan etika bisnis, kasus minyak kita mencerminkan kegagalan perusahaan dalam menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan penghormatan terhadap hak konsumen. Praktik semacam ini tidak dapat dibenarkan secara moral maupun profesional karena mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan pemerintah, serta penerapan Good Corporate Governance atau GCG menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, seluruh pelaku usaha perlu menempatkan etika bisnis sebagai bagian dari strategi perusahaan, bukan sekedar kewajiban hukum, agar keberlangsungan usaha dapat tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian presentasi. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.